Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada netizen di Facebook yang mempertentangkan tentang sambung pucuk yang kondisi rootstocknya dalam keadaan masih muda atau masih berwarna merah. Mereka menyatakan bahwa jika rootstock dalam keadaan masih merah, katanya meskipun bisa tumbuh dengan cepat, tapi pada akhirnya akan mati kembali. Sekarang ini saya akan buktikan tentang hal itu, apakah pendapat mereka itu benar atau tidak. Dalam kenyataannya yang biasa saya lakukan, meskipun batang bawah dalam keadaan masih merah, sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan hasilnya akan lebih baik bila dibandingkan dengan batang yang sudah hijau. Karena pada batang yang masih merah itu, ternyata kalau saya perhatikan, pertumbuhannya sangat cepat. Memang mungkin batang merah itu merupakan masa keemasan pertumbuhan, sehingga pertautannya mudah dan pertumbuhannya juga lebih cepat. Yang ini pemirsa, perlakuan grafting pada rootstock yang masih muda, yang warna batangnya masih merah. Kita coba lihat kondisinya. Buka sungkupnya. Sambungan ini dilakukan seminggu yang lalu. Kalau yang ini sebenarnya masih sangat muda, tapi warnanya memang ada kehijau-hijauan. Memang ini sifat batangnya yang berbeda dengan sifat batang yang lain. Padahal umurnya yang ini itu sama dengan batang yang lainnya. Nah, begitu juga yang ini, dari pangkal sampai ke atas masih dalam keadaan merah. Lihatlah, semuanya saya lakukan masih dalam keadaan merah, atau orang mengatakan sambungan seperti ini disebut juga dengan istilah sambung dini ya. Inilah pemirsa pohon yang terpilih yang akan dijadikan sebagai rootstock muda. Tampak ke kuncup-kuncupnya juga masih merah, dan begitu juga dengan pohonnya masih merah-merah pemirsa ya. Sebenarnya saya biasa melakukan grafting pada pohon yang masih merah seperti ini, dan hasilnya tidak mengecewakan, bahkan pertumbuhannya lebih cepat jika dibandingkan dengan pohon yang sudah hijau. Apalagi yang terlalu tua, ternyata hasilnya lebih terhambat ya. Yang ini merupakan sisa seleksi yang pertumbuhannya agak terhambat. Namun ketika nanti dalam pertumbuhannya, apabila bisa menyamai kepada yang terseleksi tadi, maka ini pun nanti akan kita pergunakan lagi. Namun jika pertumbuhannya kuntet, maka sebaiknya yang seperti itu buang saja. Sekarang ini saya akan mencontohkan cara grafting rootstock muda. Ada sedikit perbedaan dengan rootstock yang sudah hijau, sebab rootstock muda ini masih memiliki banyak cairan yang biasanya sisipan entres itu susah diikat. Untuk ketinggiannya, yang paling penting tidak terlalu lembek menurut saya. Nah, kira-kira setinggi 20 cm. Karena ini ke atasnya agak lembek, maka dari batas ini yang agak keras ya, kira-kira belahannya itu sedalam pisau ya, ini kurang lebih sekitar 1 cm. Dibuat torehan membentuk huruf V. Entrasnya ini hanya ada 2 mata tunas saja. Baru ikat. Untuk rootstock yang masih muda itu licin, makanya di bagian entrasnya itu dibuat agak dengan lilitan yang agak kencang, dan kemudian dibawa ke bawah lagi untuk kekuatan dari pertautannya seperti ini.
bentuknya nanti saja. Lihatlah batangnya, ini benar-benar masih muda. Dari sini potongannya. Sebenarnya saya membuat sambungan itu tidak terbiasa, lebih dari 20 cm. Ini akan saya jadikan menjadi 2 lagi. Dari sini saja. Yang ini hanya terdiri dari 2 mata tunas juga. Ikatan dibalutkan saja dulu ya, kemudian baru ditarik dengan mengecil untuk kuncian seperti ini. Sudah kuat. Ada pohon yang 2 cabang seperti ini. Caranya ya, potong diratakan, kemudian buat torehan. Nah, ini untuk mempertautkan antar satu batang dengan yang lainnya. Caranya seperti itu. Kemudian diikat dulu. Diikat dulu di bawah sabun pertautan seperti ini. Baru mempersiapkan untuk batang atasnya atau entras. Jadi entras tersebut itu diapit oleh kedua batang tadi begini, lalu baru diikat. Sudah kuat. Kali lagi. Seperti biasa, ikat dulu bagian bawahnya. Ikatkan. Kalau sudah terikat begini, tinggal membuat batang bawahnya. Saya beri 1 mata tunas. Masih tampak sangat kecil, daunnya juga baru 6 helai saja. Dan batang rootstock ini masih banyak kandungan airnya, tapi tidak mengapa karena ini agak licin. Biasanya selalu melar ya, merosot ke atas. Untuk menghindari merosot, diikatkan ke bagian ketiak daun, lalu dibawa ke bawah ya. Pegang bagian ikatan tersebut, ini tidak akan melorot. Meskipun batangnya ini masih licin, tidak akan copot lagi. Ini sangat kuat.
Untuk sambung pucuk alpukat pada batang yang masih merah atau batang muda, dicukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.